Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa aliran transaksi uang koperasi bermasalah mencapai ratusan triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan perputaran aliran transaksi koperasi simpan pinjam ilegal nilainya mencapai 500 triliun rupiah. Aliran ini berasal dari 12 koperasi simpan pinjam terhitung sejak tahun 2020 hingga 2022. Ivan bilang sebanyak 240 triliun rupiah ditemukan PPATK merupakan perputaran transaksi Indosuria. Aliran transaksi ini mengalir ke 10 negara yang kebanyakan merupakan negara suaka pajak atau tax haven. PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihantono kepada CNBC Indonesia sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah tempat yang menjadi lokasi masuknya aliran dana dari KSP Indosuria. Terkait nama-nama pemegang aset Indosuria di luar negeri, Danang menambahkan pihaknya masih dalam proses penelusuran. Aspek lokasi yang jauh membuat PPATK kesulitan melacak keberadaan pemegang aset tersebut. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada kuartal 4 2022 sebesar 396,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.015 triliun rupiah. Angka ini naik dibandingkan posisi ULN pada kuartal 3 2022. Secara rinci, utang luar negeri pemerintah 186,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara utang luar negeri swasta terkontraksi 1,8% secara tahunan menjadi 201,2 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan perkembangan ULN ini dipengaruhi faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global. Otoritas moneter menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, tercermin dari rasio terhadap produk domestik bruto yang terjaga di level 30,1% serta didominasi oleh hutang jangka panjang. Pemerintah menggenjot penyelesaian aturan untuk menahan devisa hasil ekspor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan nantinya devisa harus ditahan selama 3 bulan. Erlangga menyatakan kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi langkah Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang akan kembali menaikkan suku bunga acuan. Dari hasil ekspor, dolar eksportir diwajibkan untuk ditahan di Indonesia selama 3 bulan. Devisa hasil ekspor yang ditahan sekitar 30%. Potensinya, Indonesia bisa menghimpun devisa hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 755 triliun rupiah. Menurut Erlangga, yang dilakukan Indonesia untuk menahan devisa tidak se-ekstrim negara-negara lain. Seperti di Thailand, Malaysia, bahkan Turki, harus menahan devisa hasil ekspor selama hampir setahun. Erlangga mengatakan Indonesia juga akan menyiapkan stimulus agar valuta asing bisa parkir di dalam negeri. Indonesia akan menjadikan kebijakan di Singapura sebagai patokan. Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan laporan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam sidang paripurna DPR ke-16. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyebutkan Komisi 11 DPR memilih Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih setelah melakukan fit and proper test pada Senin 13 Februari 2023. DPR pun resmi menyetujui usulan Komisi 11. Filianingsih sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Filianingsih akan menggantikan Dodi Budiwaluyo pada masa jabatannya yang berakhir pada April 2023. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan 2 nama untuk Deputi Gubernur, yaitu Filianingsih Hendarta dan Kepala Departemen Regional Dwi Pranoto. Ekonomi Jepang selamat dari resesi setelah rebound pada kuartal keempat 2022 dari kontraksi pada kuartal sebelumnya. Laju produk domestik bruto negeri Sakura naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekonomi Jepang juga naik 0,2% dibandingkan pada kuartal ketiga 2022. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal 4 jauh lebih kecil dari perkiraan. Ini menunjukkan perlambatan ekonomi global masih berdampak
pada pemulihan negara yang bergantung pada ekspor ini. Konsumsi swasta menyumbang lebih dari setengah PDB Jepang, naik 0,5%. Permintaan eksternal berkontribusi 0,3 poin persentase ke pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja modal turun 0,5%.